Halo, selamat datang ke sahabat kompas.com dalam program Generasi Cuan. Program obrolan santai seputar ekonomi, bisnis, dan juga keuangan yang pastinya akan relate dengan anak muda dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Loren, Anda menyaksikan Generasi Cuan. Sahabat kompas.com mempunyai hobi merupakan salah satu bentuk ekspresi diri ya. Kita bisa beli barang, mainan-mainan langka, atau melakukan kegiatan-kegiatan unik nih seperti berkuda, memanah, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal tersebut nih punya suatu treatment khusus nih, yaitu mengatur keuangan. Karena jarang kan kita mengatur keuangan untuk membeli mainan yang langka seperti Gundam, atau buat yang pecinta idol K-pop nih, beli photocard dan segala macamnya, atau yang mau berkuda dan wall climbing, itu tuh kan nggak mungkin ya kita lakukan setiap hari. Jadi kita harus kelola dananya dengan baik, seperti cuplikan yang satu ini. Kayak ada yang kurang nih kayaknya. Kayaknya kalau misalnya gue beli diecast, mantep kali ya. Hitung-hitung buat nambah koleksi. Ini. Aman bah. Kita coba lihat di online shop. Oke, pakai pay letter. Yip, aman. Biar nambah koleksinya. Tapi keren sih ini. Tuh kan, detailnya loh. Bener-bener kayak asli. Detail banget. Wait. Disuruh bayar pay letter. Sekarang kan belum gajian ya. Tapi ini keren sih, serius deh. Wih, tapi gue makan pakai apa nanti? Nah, sahabat kompas.com, hari ini Generasi Cuan akan membahas nih kelola dana untuk hobi dan juga pay letter bersama Mbak Rista Zoestika selaku Head of Advisory Finansialku. Halo Mbak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik nih Mei. Oke Mbak, kita langsung ke topiknya ya. Gimana nih Mbak, menurut Mbak melihat anak-anak muda nih sekarang kan sudah banyak nih yang mengeluarkan dana untuk hobi. Sebenarnya perlu gak sih untuk mengatur keuangan untuk hobi, dan berapa persen nih dari pendapatan untuk mengatur hobi? Oke, kalau pertanyaannya ditanya, Riz, perlu nggak sih kita mengatur budget untuk hobi sendiri? Kalau misalnya dibilang nggak boleh, nanti saya bisa ditimpuk dengan sahabat kompas gitu kan ya. Udah pasti dong Mei, harus ada tuh namanya budget untuk kita hobi. Kenapa? Karena kan kita kalau misalnya bekerja gitu ya, ini kan juga memang ada tujuannya adalah salah satu untuk memenuhi hobi-hobi kita. Oke, jadi kalau pertanyaannya penting nggak, penting banget gitu. Karena kalau misalnya ada satu tujuan kita atau hobi kita yang bisa tersalurkan, itu juga membuat energi atau mood booster juga buat kita kan, gitu. Jadi perlu dibudgetkan. Nah, gimana sih cara ngaturinnya nih, Mei? Biasanya kan pertanyaannya selanjutnya adalah, Riz, ngaturnya gimana? Ya tadi kamu harus punya dulu uangnya kan. Kalau nggak punya uangnya gimana mau ngaturnya? Gimana bisa beli untuk hobi kita, betul nggak sih Mei? Ya benar. Oke, nah itu jadi harus punya duitnya dulu Mei. Banyak ya sahabat kompas gitu ya yang ngomong, Riz, kalau dari pendapatan aku setiap bulan yang 100%, kira-kira berapa persen sih untuk aku menyalurkan hobi-hobi ini gitu. Nah balik lagi, kalau kita sendiri nih, kalau saya sendiri nih ya Mei, kalau ngomongin tentang pengaturan keuangan itu nggak pakai berapa persen. Kenapa? Karena tadi satu, tingkat pendapatan kita kan beda-beda tuh Mei. Oke, sahabat kompas juga sudah pasti pendapatannya beda-beda dong di luar sana kan gitu. Nah kemudian tingkat tanggungan kita juga beda Mei. Ya ada juga nih misalnya sahabat kompas yang masih single tapi termasuk dalam sandwich generation misalnya. Nah itu juga kan kita nggak bisa atur yang seperti apa gitu ya. Nah kemudian tadi tujuan kita juga berbeda. Oke, atau hobi kita juga pasti berbeda. Nah kemudian dana yang bisa kita sisihkan juga pasti berbeda kan Mei. Nah artinya gini, balik lagi pada saat kita memiliki pendapatan yang 100%, berapa persen sih yang harus kita masukin untuk hobi? Balik lagi dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Ada baiknya coba di list dulu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa nih. Dibuat dulu skala prioritasnya, wajib, butuh, dan ingin. Kita tulis dulu nih yang kewajiban-kewajiban. Oke, kewajiban tuh seperti apa sih Riz gitu. Mungkin sahabat kompas juga pengen tahu ya. Kewajiban itu ketika kita punya pendapatan udah pasti keluar untuk pajak tuh Mei. Oke, kemudian keluar untuk misalnya bayar cicilan-cicilan nih Mei. Nextnya nih kita bahas tentang utang-utang nih ya. Nah kemudian kita ngomongin juga tentang saving ya atau investasi itu udah harus di awal.
Oke, kemudian tadi kalau misalnya kita juga untuk saat ini ya dengan ada COVID-19 kan tingkat kesehatan kita juga harus ada ya. Jadi punya mitigasi resikonya atau asuransinya. Nah, kalau misalnya kewajiban ini sudah kita keluarkan di awal, nextnya adalah kita ngomongin tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan kita? Misalnya kayaknya untuk me time gitu ya, untuk makan, ongkos ke kantor gitu ya, kemudian transportasi, utilitas dan media segala macam gitu. Nah, itu baru dianggarin. Nah, dari sana kelihatan berapa sih sebenarnya yang bisa aku sisihkan untuk hobiku sendiri. Apakah misalnya 500.000, apakah 1 juta, whatever berapapun jumlahnya, yang penting tidak merusak tujuan keuangan lainnya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi bahkan dari tim kita juga gitu ya, kalau ngomongin keuangan kita nggak pakai patokan berapa persen. Karena merencanakan keuangan itu sebuah seni, Mei. Seninya di mana? Seninya tadi seni mengatur dan mengelola gitu ya uang gitu agar bisa sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi jangan sampai kita bisa melihat, kok orang kok bisa ya ngatur duitnya gitu. Kok itu bisa sih, padahal aku tahu loh pendapatannya dia sekian. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi bebas aja, yang penting tidak merusak porsi-porsi tujuan keuangan lainnya gitu, Mei. Oke, kalau Mbak Risa sendiri nih melihat fenomena anak-anak muda sekarang koleksinya udah unik-unik ya, kayak Gundam, terus kalau yang wanita-wanita suka photocard BTS, boyband itu, padahal hanya kalau orang lihat hanya foto tapi Hanya mahal foto, ya. Gitu. Terus juga ada hobi-hobi lain kayak mungkin memanah, berkuda sekarang udah happening ya. Itu gimana nih? Melihatnya itu kan budgetnya nggak budgetnya nggak ya. kecil ya, budgetnya gede banget. Nah, kalau aku sendiri sih nggak apa-apa, selagi itu membuat kita nyaman ya lakukan gitu. Tapi yang penting gini, kalau pada saat kita menganggarkan hobi tadi, jangan sampai itu jadi bengkak ya kan. Permasalahannya kan kalau bengkak kan bisa mengganggu keuangan yang lainnya kan, Mei gitu. Nah, sahabat Kompas ini juga mesti dipastikan gitu bahwa pada saat kita memilih sebuah hobi, ada baiknya hobi itu bisa menghasilkan ke depannya. Jadi jangan hanya hobi-hobi yang ya udah uang habis gitu, tapi kita nggak dapat experience bahwa nanti siapa tahu hobi ini bisa mendatangkan pendapatan buat kita. Jadi ada baiknya nih buat sahabat Kompas, Mei gitu ya, carilah hobi-hobi yang memang nanti ke depannya hobi itu bisa kita salurkan, kemudian bisa nambah pendapatan buat kita. Bahkan dari hobi tersebut kita nggak ngeluarin duit lagi, tapi uang yang datang ke kita. Ada Gitu. contoh nggak nih Mbak, hobi yang mendatangkan cuan nih? Oke, hobi yang mendatangkan cuan yang pertama, contoh sahabat Kompas di sini ada yang suka bikin konten. Ya kan? Nah, itu juga bisa tuh, Mei, untuk bisa mendatangkan pendapatan. Atau misalnya suka yang make up, hobinya ngumpulin make up, dari berbagai macam merek gitu kan ya. Kemudian dia review, dia bikin vlog gitu ya, dia bikin YouTube gitu ya. Dia pasang juga konten-kontennya, kan itu juga bisa nambah pendapatan buat dia. Atau misalnya banyak sekali hobi yang misalnya beli baju nih. Fashionable kan anak zaman sekarang kan, model baju dari A, B, C, D sampai Z gitu ya, modelnya banyak tuh, Mei gitu. Nah, kan banyak nih, kalau aku beli sendiri kan uangku boncos nih lama-kelamaan, jadi shopaholic ya, suka jajan lah apalah gitu. Nah, ini tuh bisa banget kalau misalnya buat nih dia pakai belanja, bikin kayak model just tip segala macem, kan akhirnya apa? Naluri dia untuk belanja itu kan tersampaikan. Tapi dia juga bisa dapetin cuan. Saran aku sih pilihlah hobi-hobi gitu ya yang benar-benar ke depannya bisa membuka kita dapetin peluang untuk dapat pendapatan gitu. Kalau pertanyaannya, Riz, aku tuh punya hobinya kayak model BTS gitu kan ya, koleksi kartu-kartu. Ya nggak apa-apa juga. Nanti kamu pilihnya begini, pilih yang unik gitu ya, yang hanya dikeluarin gitu ya oleh BTS tuh, yang hanya cuman 100, jadi kan itu udah limited edition tuh. Nah, pada saat nanti kamu mau juallah ke kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas BTS gitu ya, klub-klub yang memang mencari itu. Kamu bisa jual dengan harga mahal, betul nggak? Ya benar. Gitu. Jadi disimpan ya. Ya betul. Jadi carilah hobi-hobi yang benar-benar punya keunikan, yang one day ketika kita lakukan atau kita jual kembali itu bisa dapetin pendapatan buat kita. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya punya hobi yang ya udah ngeluarin duit aja, kayaknya terlalu sayang gitu. Tapi nggak apa-apa juga, tetap perlu dianggarkan asal tidak mengganggu porsi-porsi keuangan lainnya, Mei. Oke, begitu. Jadi itu ya beberapa tips ya sahabat kompas.com untuk supaya hobinya nih bisa ngasilin cuan ya. Betul dong. Kita mau bahas di video part 2 mengenai tadi yang udah sempat disinggung dikit, yaitu pay later ya, yang biasa anak muda lakukan nih, belanja untuk keperluan hobi, bingung akhirnya pakai pay later. Nah, nanti kita bahas di video part 2 bagaimana nih mengelola dana pay laternya bersama Mbak Rista. Kita ketemu di video part 2. Saksikan terus di Generasi Cuan.